Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang berada di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah minggu ini secara live streaming. Kami, Majelis HKBP Kebayoran Baru, menghimbau kepada jemaat untuk menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Sebelum kita mulai ibadah, saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 3 dan 4. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus,
supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Marilah kita membacanya secara bergantian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dimohon berdiri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, Minggu Seksagesima. Hari ini adalah Minggu Seksagesima dengan tema Allah kekuatan kita. Yang kedua, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021, Gereja mengadakan pelayanan Baptisan Kudus di Kebaktian Bahasa Indonesia kepada anak jemaat kita, Edith Mikaela Mauli Boru Tobing, anak dari keluarga Edward Parningotan Tobing, Efrida Oktaviani Boris Sitorus Sektor Satahi. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, Bapak Mika Otto Tampubolon, umur 49 tahun, alamat Jalan Bintaro Rosalia 2C, TN 8 Bukit 1, Sektor Sauduran.
Jenazah akan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keempat, acara penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 17 WIB, Sektor Marsada dan Sektor Satahi mengadakan acara penghiburan melalui Zoom kepada keluarga. Yang pertama, keluarga Situa Merpin Panggabean Hertina Boru Silaban sehubungan dengan meninggalnya orang tua yaitu almarhum Bapak Situa Buha Hasil Holan Silaban. Yang kedua, keluarga Nyonya Pitaria Simarmata Boru Gultom sehubungan dengan meninggalnya suami yaitu almarhum Bapak Dr. Andes Waldo P. Simarmata. Ketiga, keluarga Bistok Simanjuntak Situa Riri Boru Simarmata dan keluarga Bonar Situmorang Rulita Boru Simarmata sehubungan dengan meninggalnya orang tua mereka yaitu almarhum Dr. Andes Waldo P. Simarmata. Yang ketiga, keluarga Budi Manurung Leli Boru Sitanggang sehubungan dengan meninggalnya orang tua yaitu almarhumah Nyonya Tiomina Sitanggang Boru Limbong. Kelima, seksi remaja. Wiltalk perdana remaja akan diadakan hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021 kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Wiltalk ini. Jadwal dapat dibacakan di Warta Cetak. Yang keenam, seksi perempuan. Sebagai bagian dari program pendidikan dan pengembangan keterampilan, seksi perempuan bekerjasama dengan seksi pendidikan Dewan Diakonia akan mengadakan pembekalan konseling dan perlawatan dengan pengajar pendeta Marudut Manalu MTH. Kursus akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 materi konseling A dan Rabu tanggal 17 Februari 2021 materi perlawatan sosial konseling B. Pembekalan dimulai pada pukul 13 WIB sampai dengan selesai. Pembekalan melalui Zoom dan maksimum peserta 100 orang. Kami menghimbau ibu-ibu seksi perempuan untuk mendaftar. Selain anggota SP, pembekalan ini juga terbuka bagi parhalado dan anggota sektor dan kategori yang lain sesuai ketersediaan kuota. Pendaftaran peserta dapat didaftar ke Sekretaris SP Ibu Vera Simorangkir HP 0813 1888 4898 atau Amelia Panggabean HP 0812 9165 000. Yang ketujuh, Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 akan diadakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Marpikir. Utusan dari HKBP Resort Kebayoran adalah Pendeta Timbul Sitanggang, Situa Riri Simanjuntak Boru Simarmata dan Nyonya Karolin Siahaan Boru Hutapea. Yang kedelapan, kegiatan peribadahan. Menyikapi kondisi pandemik penularan virus COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, diberitahukan bahwa A. Ibadah live streaming tanpa kehadiran jemaat dimulai pada hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. B. Ibadah partupolon dan pemberkatan masih bisa dilakukan dengan kehadiran anggota keluarga inti masing-masing 20 orang per keluarga. C. Ibadah bonataun kategorial maupun sektor dilaksanakan dengan metode virtual dan atau dengan jumlah kehadiran jemaat maksimal 10 orang. Yang kesembilan, kegiatan Paskah. Renungan Prapaskah akan dimulai pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Dapat dibaca dalam Warta Cetak minggu ini.
Yang ke-10, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 7 sampai 13 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati, menyertai engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menenteramkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita, yaitu Minggu Seksagesima, artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan. Itu artinya kita sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan perenungan-perenungan suci, mengingat akan penebusan yang Yesus lakukan terhadap kita. Dan sehubungan dengan itu, inilah penghantar kita untuk menguatkan kita melakukan perenungan-perenungan itu, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai 31. Saya baca buat kita sekalian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita masuk dalam satu episode kehidupan yang baru. Terjadi satu penjungkir balikan fase kehidupan kita, di mana sebelumnya kita selalu berpacu dengan waktu. Bahkan kita sangat fanatik mengatakan time is money, gitu. Waktu itu adalah uang, dan untuk itu tidak ada waktu untuk duduk berleha-leha, harus bergerak cepat. Ayo bergerak. Dan selalu ada seruan, siapa cepat dia dapat. Maka selalu akan kita lihat setiap hari ada banyak orang berpacu dengan waktu di bus-bus umum, saling bergantungan, gitu. Di kereta api juga padat. Nah, kesibukan yang luar biasa. Dan apalagi bagi kita orang Batak, setelah itu setiap Sabtu kita juga padat. Bagi orang Batak, untuk di daerah kita ini hari Sabtu itu kurang, kalau bisa dalam satu minggu 3 hari Sabtunya, karena pesta terus, ya kan? Nah, banyak terus orang. Tapi hal ini sekarang dijungkir balikkan. Ada satu penjungkir balikan, dan Kristus adalah datang untuk menjungkir balikkan keadaan di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang lalim, orang-orang yang selalu melakukan penjajahan dijungkir balikkan menjadi orang-orang yang kalah dan tertawan. Nah, sekarang ini dijungkir balikkan, ada yang disebut dengan new normal, normal baru kita. Apa itu? Justru sekarang kita memaknai time is money ini dengan satu paradigma yang baru lah ya, mungkin. Kita sekarang disuruh, atau mau nggak mau, suka nggak suka, harus membatasi. Seolah kita tersandera dan terkurung, terbatas. Itu. Dan kalau keluar bertemu dengan sahabat, kita juga harus jaga jarak. Ya, jaga jarak. Seolah-olah ini satu sosok yang harus ditakuti. Kalau dekat berbahaya. Nah, jaga jarak. Maka ada banyak orang yang hanya di rumah. Dan tentu ini apa dampaknya? Bagi pabrik-pabrik, bagi perusahaan-perusahaan besar, ini dampaknya adalah sangat luar biasa, produktivitas kurang. Maka terjadi pemotongan tenaga kerja atau juga pengurangan salary. Sangat tersiksa. Kita tersiksa. Produktivitas menurun, gitu. Semua mulai mengeluh. Padahal ketika normal,
ketika kita berpacu dengan waktu tadi itu, sebetulnya sampai di mana sih kejujuran kita mengakui berkat yang ada lalu memuji Tuhan dengan ucapan syukur yang baik? Sebaik apa kita memuji Tuhan ketika kita diberi kesempatan sebebas-bebasnya datang ke gereja? Malah terkadang gereja kita menjadikannya sebagai satu ajang uji coba. Jam 8 1 hours enough, ya kan? Ada kebaktian 1 jam cukup, lalu ada kebaktian segini, semua kita jalani. Seolah-olah kita mendapat satu kehausan yang luar biasa yang tidak terpenuhi. Ini yang terjadi. Dan tentu inilah kehidupan manusia yang mulai memanjakan pikirannya, keinginan dagingnya, sehingga terjadi kenikmatan yang luar biasa. Maka ini terjungkir balikkan, tersiksa. Dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka diberikan kesempatan menikmati kemerdekaan, kebebasan di Kanaan, produksi tinggi, mereka jaya. Tetapi entah kenapa kemauan dan kemampuan untuk bersyukur juga seiring dengan itu berkurang. Lalu melirik dengan kekayaan kita, dengan kemampuan dan kejayaan ini, kira-kira apa yang bisa kita atur? Siapa yang kita bisa beli? Nah, hampir seperti itulah tragedi kemanusiaan kita. Ketika susah, aduh, hari ini kita makan apa ya? Sewaktu uang sudah banyak, siapa kita makan? Kan gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu ini yang terjadi, dan ini juga yang terjadi di tengah bangsa itu, bangsa Israel, ketika mereka terbuang. Mereka terbuang ke Babel setelah menikmati kejayaan yang luar biasa dan tidak tahu lagi kemana kejayaan ini mau dipergunakan. Akhirnya mereka terbuang dan terjajah. Lalu apa yang terjadi? Mereka menoleh dan mengeluh kepada Tuhan. Hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu artinya Tuhan sudah tidak peduli lagi denganku. Tuhan tidak lagi menatap aku. Atau jangan-jangan Tuhan takut dengan Babel. Atau jangan-jangan Tuhan kalah dengan penguasa Babel. Disinilah Nats ini mau memaknai atau mengingatkan kita, saudara. Ternyata ketika kesusahan yang luar biasa melanda kita, kita ingat pelajaran tentang apa itu Tuhan. Lalu menoleh kepada Dia. Apa pengetahuan kita tentang Tuhan selama ini? Oh, Tuhan itu Maha Pengambun, ya toh? Tuhan itu penolong. Tuhan itu adalah yang membebaskan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi dan memberkati. Lalu dengan pemahaman seperti ini, kita menoleh kepadanya. Kok kau nggak segera datang? Bukankah engkau pengampun? Bukankah engkau penolong? Bukankah engkau seperti ini? Itulah Allah yang di dalam pikiran kita. Lalu, apakah kita ingat bahwa Yesus juga adalah Tuhan yang dihindari? Dan engkau pernah menghindari Dia? Ya kan?
Banyak kok kita yang, kenapa nggak gereja? Aduh, hari ini saya menjadi ketempatan arisan. Kan gitu kan? Saya jadi tuan rumah. Kan ini kan sekali sebulan atau sekali setahun. Kan kalau hari Minggu kan bisa datang berulang-ulang. Dengan enteng kita menjawab seperti itu. Itu Yesus juga Tuhan yang kita hindari loh. Ya kan? Yesus juga adalah yang dicaci maki. Ya. Yesus juga adalah Allah yang menjadi manusia yang sering dilupakan, dihina, bahkan luar biasanya dia sampai mati tersalib. Lalu dia tidak katakan, di mana engkau yang 5.000 orang saya beri makan dan minum? Kenapa kau gak datang membela saya? Hei, di mana engkau yang saya sembuhkan? Gitu? Hei, di mana engkau yang saya bangkitkan dari kematian? Hei, di mana engkau yang saya bebaskan dari kuasa kegelapan, dari jerat dan kekuasaan iblis? Dia nggak berkata seperti itu. Tetapi faktanya Yesus hadapi, Yesus jalani, dan dia memenangkan kuasa kegelapan itu. Dia mengalahkannya, dan bahkan kuasa maut dia kalahkan. Dia bangkit dari kematian untuk kemenangan kita. Lalu apakah benar kalau Allah itu kalah dengan Babel, kalah dengan kesusahan kita? Tidak. Tidak ada problem kehidupan di tengah-tengah bumi ini yang bisa mengalahkan Tuhan. Sebab apa? Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak pernah menjadi lelah. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu ketika engkau susah, bahkan tidak susah menurut ukuranmu. Itu. Dia akan memberikan semangat dan kekuatan. Kepada siapa? Nah, inilah pesannya. Bahwa Dia yang pencipta, yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk dirimu, sahabat, termasuk manusia. Siapakah manusia itu? Kamu dan saya. Dia menciptakan kita, dan Dia tahu apa dan bagaimana keberadaan kita. Dan ketika sedang susah juga Dia tahu. Walaupun kita mengeluh kepadanya dan menoleh, Tuhan, apakah Engkau tidak melihat aku? Apakah aku sudah tersembunyi di hadapan-Mu? Apakah karena bagaimana? Apakah Engkau kalah? Apakah Engkau tidak berdaya lawan si COVID ini? Oh, tidak. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang memberikan pengampunan dan pembebasan. Maka Dia akan memberikan pertolongan dan pembebasan bagi yang menantikan Dia, kan gitu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu ya di ayat 31, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu apa yang disebut dengan menanti-nantikan Tuhan? Yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang mau mengikatkan diri kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Maka dia bersama dengan Yesus akan menjalani kehidupan ini, dan dia tidak akan kalah. Begitu. Jadi saudara-saudara, jangan mengeluh. Maka
ketika pemahamanmu tentang Tuhan itu secara teori yang diajarkan di tengah-tengah kebaktian atau buku-buku yang kamu baca, Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pencipta dan sebagainya, itu bukan menjadikan dasar bagimu sehingga Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di dalam batas pikiranmu, sehingga ketika engkau susah lalu kamu panggil dia, Tuhan sembuhkan ini. Ketika engkau merasa sedih, panggil dia, Tuhan hiburkan ini. Ketika engkau tidak, dia mau engkau mengikatkan diri kepadanya. Karena ketika engkau memaksakan atau mengharapkan Tuhan seturut dengan kehendakmu, itu artinya adalah pemberontakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah orang yang dibebaskan Tuhan, maka tujuan penciptaan manusia ke tengah-tengah dunia ini haruslah kita ingat. Apa itu? Agar kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan balikkan, agar Tuhan seturut dengan kehendak kita. Ketika kita membalikkan itu, maka di sanalah terjadi pemberontakan secara dogmatis di dalam hati kita. Maka mungkin inilah saatnya kita mulai melakukan perenungan suci dalam perjalanan panjang kerohanian kita. Jadi ketika kita sedang disuruh untuk di rumah, itu bukan berarti kita harus duduk-duduk melamun saja, enggak. Ada banyak hal yang mau kita lakukan, lalu kita mengingat, mengintrospeksi hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebagai sintua misalnya, sebagai pendeta misalnya, sebagai pelayan Tuhan misalnya, sejauh apa pemaknaan dan pemahaman kita dalam pelayanan ini? Ya kan, apa sih yang mau kita cari dalam pelayanan ini? Kemuliaankah? Atau bagaimana? Memang kecenderungan dunia-dunia pelayanan sekarang juga, kesombongan rohaninya juga sudah mulai tinggi. Jangan sampai kita terjebak dalam satu pemahaman bahwa Allah yang kita tahu dan kita baca dan kita pelajari secara teori, pengasih, penyayang, pembebas dan sebagainya, lalu menjadikan paham ini di dalam pikiran kita, lalu ketika terjadi sesuatu kita langsung menoleh, Tuhan ini, Tuhan ini. Enggak. Pertolongan hanya akan diberikan kepada orang yang menantikan Tuhan, artinya kepada orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan, yang seturut dengan rencana Tuhan. Jangan buat yang seturut dengan rencanamu. Tuhan tidak akan bisa engkau paksa untuk seturut dengan keinginanmu. Maka di dalam minggu Seksagesima, 60 hari menjelang peringatan akan kebangkitannya, di sini kita setiap minggu mulai terarah pada perenungan-perenungan suci. Inilah renungan kita untuk minggu ini, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa Dia itu Maha Pengasih itu benar, bahwa Dia itu pengampun benar, bahwa Dia itu yang akan memberikan berkat bagi kita benar, bahwa Dia itu adalah pembebas kita benar. Tetapi kalau Dia adalah Allah yang sebatas pikiran kita, salah. Kalau kita menginginkan bahwa Dia harus turut kehendak kita, salah. Maka mulailah berpikir, ketika engkau menginginkan Tuhan seturut dengan kehendakmu, itulah pemberontakan. Dan tentu kita mulai menyadari seberapa banyak kita menginginkan atau berpikir supaya Tuhan seturut dengan keinginan kita. Itu kesombongan rohani, dan itu pemberontakan. Akibatnya kesusahan. Sekarang masa pandemi, masa
untuk retreat. Retreatlah dulu. Menolehlah dulu ke belakang. Introspeksi perjalanan imanmu. Kalau tadi nyanyian virtual, ya cukup menggugah iman kita. Cintailah sesamamu. Kamu tidak akan bisa mencintai sesamamu sebelum kau mencintai dirimu. Mencintai diri bukan egois. Mencintai diri bukan mengutamakan diri dari segala-galanya. Kasihi dulu dirimu, ya. Jangan biarkan dirimu itu menjadi satu pribadi sumber berita bohong. Jangan biarkan dirimu itu sebagai pribadi yang menjadi tempat orang atau membuat orang tersanjung. Tapi biarlah dirimu adalah pribadi yang bersih, dan ketika orang melihat engkau, tutur katamu, bahasamu, perbuatanmu, orang akan mengatakan, benarlah dia sintua kalau dia sintua, benarlah dia orang Kristen kalau dia orang Kristen, benarlah dia hamba Tuhan kalau dia hamba Tuhan. Nah, dari sana kita akan semakin mencintai sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, jangan pernah berpikir Tuhan kalah dengan COVID-19. Nggak ada itu. Nggak benar itu. Dia yang menciptakan ini dari ujung ke ujung bumi ini. Ya. Tetapi dia adalah pengasih. Saya sapa juga secara khusus sahabat-sahabat atau jemaat kita yang sedang berduka juga, keluarga Mika Tobing, dan juga sahabat-sahabat atau jemaat-jemaat yang mungkin kami nggak bisa sebut secara lengkap. Ada itu kami Buru Tamba yang baru terkena penyakit COVID-19, kemarin dikunjungi secara virtual dari gereja. Kita bersuka cita mendengar beritanya sudah mulai mengalami pemulihan. Keluarga Lumban Gaul, Duki bersama ibu dan itonya, keluarga Sintua Edwin juga, ya, yang juga terpapar COVID dan sudah sembuh. Terima kasih kepada Tuhan. Anak kami Otniel, Pak Pahan, anak dari Inang Pendeta Bintang, kita juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagimu ya nak ya. Dan juga bagi saudara-saudara kami Amang Situa Binsar Merpaung, Inang Samora Simanjunta Silitonga, Inang Rita Lumban Raja Simanjunta Leliana Hutajulu Sinambela, David Sinaga, Horas David, kiranya engkau semakin sembuh dan semakin baik. Salam buat Inang. Kemudian Amang Birong Tambunan bersama Inang, Horas Amang, kiranya Amang juga semakin dikuatkan. Nyonya Siti Asmin Simanung Kalit Boru Sitompul, Wilprit B Hutagalung, Sondang Hutahayan Boru Pangaribuan, Nyonya Simarangkir Lumban Tobing, Purnama Boru Simanjuntak, Nyonya Purnama Syahan Boru Simanjuntak, Frida Panggabian Boru Sitompul, Nyonya Anenggolan Boru Simbolon, Amang Sintua Butar-Butar dan Inang, Nyonya Rusmina Nabitulu Boru Tampu Bolon, ya, dan juga ada Amang Sagumani dan Inang. Kiranya Tuhan juga menguatkan Amang dan Inang sekeluarga cepat sehat dan kuat. Dan tentu saudara-saudara sekalian, ada Inang Rita juga, Inang Rita Lumban Raja, ya, kiranya Tuhan menguatkan iman percayamu. Dan ingatlah, Tuhan enggak kalah. Tuhan ada di samping. Dan engkau boleh menoleh kepada Dia dalam imanmu yang mengatakan, Tuhan ini aku. Aku yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidak ada sesuatu
yang bisa mengalahkan Engkau ya Bapa. Maka aku menyerah ke dalam tangan-Mu, dalam iman-Mu. Ya, saya yakin jemaat sekalian akan memperoleh satu karunia yang baru. Dan marilah kita melakukan retreat panjang dan kita akan mulai melakukan perenungan-perenungan. Persiapkanlah dirimu, ingat bahwa keadaan ini sudah dijungkir balikkan. Dengan demikian kesombongan akan dijungkir balikkan, keangkuhan dijungkir balikkan. Mari cintailah sesamamu, dan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus, dan satu orang pun tidak boleh tidak melakukannya. Juga bagi yang membawa anak baptis ya, dan di sana ada tanggung jawab bagi kalian berdua untuk mendidik, membesarkannya dalam terang kebenaran firman Tuhan ya, sehingga anak ini kelak boleh menjadi umat kudus milik Tuhan, dan dia boleh menjadi sumber berkat bagi orang sekelilingnya. Tuhan menguatkan saudara berdua untuk mendidik dan membesarkannya. Akhirnya sahabat atau jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat pertolongan akan datang bagi mereka yang menanti-nantikan Dia, dalam pengertian bagi yang mau mengikatkan diri kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Bapa buat berkat dan kasih sayang yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami dikuatkan iman percaya kami, dan kami semakin melihat bahwa ketika sesuatu sudah semakin tidak terkontrol, semakin jauh dari kehendak-Mu, maka Engkau akan menjungkir balikkannya, dan kembali kami mengingat bahwa sebetulnya kami bukan tersembunyi dari hadapan-Mu, tetapi kami seringkali menyembunyikan diri dari hadapan-Mu karena keberdosaan kami. Sekarang Tuhan, kami mau ikatkan tubuh roh dan jiwa kami hanya kepadamu, agar Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang menolong kami. Tuhan, begitu juga anak yang akan kami sampaikan ke kerajaan-Mu lewat baptisan kudus. Terimalah dia sebagai pewaris kerajaan-Mu. Juga bagi saudara keluarga kami yang sakit, Engkau yang memberkati mereka dan memberikan keteguhan iman percaya. Dan kalau Engkau mampu Tuhan, Engkau boleh menyembuhkannya. Begitu juga bagi yang sedang berduka, keluarga Mika Tambobolon, Engkau Tuhan yang berkuasa atas mereka, hapuslah air mata dan hiburkanlah mereka. Sebentar lagi juga nanti kami akan mengadakan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati Engkau berikan juga kepada saudara-saudara kami yang akan kami berikan penghiburan atau penguatan dengan firman-Mu, yaitu mereka yang sudah terpisah dari orang tuanya, keluarga Sintu Amerpin Panggabian Hertina Silaban, sehubungan dengan meninggalnya orang tua, yaitu Bapak Sintu Abua Silaban, Nyonya Pitaria Simarmata Gultom, sehubungan dengan meninggalnya Amang Dr. Andus Waldo Simarmata, keluarga Bistuk Simanjuntak Situariri, dan keluarga Bonar Situmorang Rulita Boru Simarmata, sehubungan dengan meninggalnya orang tua mereka, keluarga Budi Manurung Leli Boru Sitanggang, sehubungan dengan meninggalnya orang tua yaitu Nyonya Tiomina Sitanggang Boru Lombong. Biarlah iman percaya mereka tetap teguh dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita memberikan persembahan kita yang kedua untuk mendukung pelayanan di kantor pusat.
Sekarang kita tiba pada acara sakramen baptis kudus. Kita bernyanyi. Yang membawa baptis berdiri tempat. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihan dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ke depan. Ya. Sebentar ya, dengar. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkan juga firman Tuhan Yesus seperti ada yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata pada mereka, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara mendaki anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika saudara menghendaki, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika saudara bersedia, jawablah ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus,
Jika saudara bersedia, jawablah, "Ya, saya bersedia." Jika demikian, marilah kita menyerahkannya kepada Tuhan melalui baptis kudus. Inang yang pegang, kasih ibu yang pegang dong. Tetap ya, kepalanya gini seperti gini ya. Ya udah. Udah. Edith Mikaela Mauli Tobing, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu pada saat engkau memasuki kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini padamu dan engkau telah menerimanya menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang ada silakan berdiri. Serah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami jajaran pelayanan HKBP Kebayoran Baru bersama dengan satu keluarga yang berbahagia yang saat ini membawa anaknya untuk dibaptis, bersama seluruh petugas live streaming kita yang ada di sini, menyapa saudara-saudara sekalian, menyampaikan salam kasih kami. Kiranya ibadah kita menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka terimalah salam kami. Shalom. Horas, horas, horas.